Halo dan selamat datang di Zona Lasting. Di part 2 ini aku ingin membahas soal manner merokok. Manner adalah cara yang baik merokok. Sebelumnya aku disclaimer dulu, video ini bukan untuk mengajak kalian membenarkan yang salah ataupun mencari-cari alasan, tapi video ini dibuat untuk menjadi point of view, pandangan yang mungkin saja terlewat bagi abang dan kakak semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang tidak merokok. Kalian keren, kalian kuat, kalian hebat. Terima kasih juga untuk bagi perokok yang bertanggung jawab. Kalian keren, kalian hebat, kalian kuat. Baiklah, kita mulai saja videonya. Selamat menikmati. Menanggapi dari tweet Abang Darizal tentang kampanye anti rokok yang dilakukan oleh Nakes dan edukasi berhenti merokok, saya sendiri secara pribadi menanggapi hal baik tentang adanya berita ini. Terima kasih karena telah menyuarakan suara-suara ini. Yang perlu digarisbawahi ini adalah merokok itu tidak baik untuk kesehatan, titik. Tapi apakah perokok adalah orang yang jahat? Belum tentu, Kak. Jadi disinilah kita melihatnya, Kak. Tapi kan jahat sama diri sendiri, Kak. Maka sampah depan rumah pun nanti kalian berkotor atau makan micin itu pun jahat sama diri sendiri gitu. Tapi oke lah, kita tinggalkan aja lah perdebatan purbakala ini untuk menyambut kebaikan-kebaikan yang akan datang nantinya. Yang dimaksud Bang Rizal tentang perokok yang marah-marah ini adalah perokok Indonesianya, merasa diatur-atur gitu. Nanti juga kalau ada kampanye anti sendal, bahwa yang dilakukan oleh PT Sepatu bahwa semua orang wajib pakai sepatu karena sepatu lebih aman, sendal itu tidak aman. Nanti juga ada marah-marahnya juga itu, Kak. Pengguna sendal Indonesia yang marah-marah terhadap kebijakan pemerintah yang baru tetap bakal ada. Jadi yang salah di sini mentalnya gitu. Kita nggak perlu dibahas lagi lah tentang bagaimana mental bangsa kita sendiri. Kita udah paham sama-sama. Yuk pakai sepatu, yuk sepatu lebih aman. Belikanlah kami sepatu. Ngomong aja yang pandai, ngatur aja yang pandai. Pasti begitu. Percayalah, Kak. Jadi yang dimaksud Abang Darizal di sini adalah perokok Indonesia. Jadi kita titik beratkan pada Indonesianya karena kita lagi bahas rokok, maka perokok Indonesia lah yang bermasalah saat ini. Begitu, Kak. Jadi mari introspeksi diri dan tabayun diri sendiri bahwa menjadi terbukalah, menjadi mudahlah untuk merubah kebiasaan ini, Kak, Bang, Pak D, Bude, calon mertua dan teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mengutip kalimat dari Abang Darizal bahwa kalau mau berhenti bagus, kami senang. Kalau lanjut ya silahkan, negara tidak melarang kok. Itu hak kalian, tapi minimal pakai manner lah. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang manner tersebut. Jadi aku membagi manner itu, adab merokok itu ada 3. Yang pertama tertulis, tidak tertulis, dan habit aku, kebiasaan aku. Kalau mau jadi patokan boleh. Jadi yang tertulis itu seperti tempat-tempat yang pastinya kalian nggak boleh merokok, yang tertera jelas dengan tulisan area no smoking area gitu atau anti merokok gitu. Itu tertulis itu di rumah sakit, terus di sekolah, di puskesmas, SPBU, itu jelas sekali larangannya tidak boleh. Jadi janganlah dilanggar. Itu untuk keamanan bersama, kenyamanan bersama. Marilah sepakati soal itu. Jadi di posyandu boleh lah, Bang, ya? Iyalah, aduh Allah. Jadi kalau aku nggak nyebut PT Gas Pertamina itu, kalian boleh lah merokok situ ya. Jadi pahamlah poinnya, pahamlah pesannya. Jadi jelas gitu. Mari kita sepakati yang tertulis itu yang benar-benar tidak boleh dilanggar. Kita sepakati bersama. Dan yang tidak tertulis itu seperti di angkot, di dekat ibu hamil, di tempat anak-anak gitu, di ruang publik yang banyak orang dan padat, itu tolonglah jangan juga. Memang nggak ada, karena nggak mungkin kita letakkan rambu dilarang merokok itu di badan ibu hamil, kan nggak mungkin, guys. Nggak mungkin kali tuh, geng. Jadi paham-pahamlah soal di situ, ngertilah maksudnya, ngertilah poinnya gitu. Yang terakhir ini habit aku, kalau mau ditiru boleh gitu ya kan. Jadi kita mulai dari mancis kayak gini. Usahakan belilah kawan ya, usahakan beli, jangan nyuri, jangan klaim punya kawan, jangan tuduh kawan
karena mancisnya mirip nuduh kawan yang ngambil, janganlah ya. Nggak enak di tongkrongan kayak gitu. Jadi usahakan belilah mancis itu. Jangan pakai busi motor. Ngidupin api rokok tuh jangan bagi busi motor. Kalian mau atraksi sirkus kalian itu, bukan mau merokok yang nyantai aja napa gitu. Jangan kalian berdiri di luar ngidupin rokok nunggu petir, jangan. Aku udah coba nggak bisa, apalagi ngidupin api rokok tuh pakai emosi, pakai amarah, api emosi tuh nggak bisa, percuma. Udah aku coba. Jangan nunggu petir, jangan. Membuang mancis pun ada aturannya. Itu pun buangnya nggak sembarangan gitu. Kalau misalnya kita buang sembarangan bahaya. Terlebih dahulu kita harus melubangi mancisnya agar aman dibuang. Seperti bisa kita saksikan di video berikut, bisa dilihat cara melubangi mancis yang benar. Siap. Membahas tentang abu rokok dan buntungnya, pastikan membuang abu rokok pada tempatnya. Jika kalian berada di dalam ruangan, maka pastikan di dekat kalian ada asbak untuk meletakkan abu rokok tersebut. Karena gini guys, kalau misalnya kalian membuang abu yang tidak pada tempatnya, itu cuma merepotkan orang lain gitu. Merepotkan. Kalau kalian buangnya ke lantai, itu bakal ada yang nyapu gitu. Kalau kalian buang ke meja dan ke sudut-sudut ruangan, cuman bakal merepotkan itu nantinya. Jadi pastikan jika kalian di dalam ruangan ada asbak di depan kalian atau sudah ada asbak terlebih dahulu yang disediakan. Untuk membuang puntungnya, pastikan kondisi api benar-benar mati. Jangan sekali-sekali membuang abu rokok ke dalam botol plastik seperti ini. Kebanyakan orang pasti melakukan itu. Jadi mereka buang abunya di plastik seperti ini dan udah lupa aja gitu. Membuang abu pada wadah plastik seperti ini berbahaya. Satu, karena memang wadahnya tidak tahan. Yang kedua, ini bisa saja diminum oleh orang yang tidak tahu. Ini kebetulan karena wadahnya ini transparan. Bayangkan kalau misalnya itu di kaleng atau di sesuatu yang nggak transparan lah, kalian meletakkan abunya di situ dan tiba-tiba ada balita datang dan minum gitu. Tapi kan nggak mati, Bang. Nggak mati. Jadi endapan nikotin yang terdapat kalau kita letakkan abu ini ke dalam air jauh lebih berbahaya dari asapnya. Anak balita keracunan yang karena kebiasaan orang tua yang meletakkan abu rokok dalam wadah plastik ataupun wadah kaleng yang tidak, wadah minuman lah pastinya, itu bisa membuat keracunan. Jadi banyak udah terjadi kasusnya Kak ya, Bang, Bu, Pak D, calon mertua dan teman-teman, sudah banyak kasusnya. Jadi suatu bencana itu bisa dihindari jika kita sadar dan patuh pada aturan. Pastikan kondisi api benar-benar mati. Jangan buang di tempat sampah dalam kondisi hidup. Berikut adalah video rekaman ilustrasi yang bisa digambarkan, bisa disaksikan. Mama kalian di rumah mungkin bersihkan dapur, entah dia dapat ide WA keluarga yang nyatakan bahwa minyak bisa membersihkan noda lebih kuat, dipakainya lah tisu pakai bensin itu, diusapnya, habis itu dibuang tempat sampah, datang gelen, dibuangnya puntung rokok ke tempat sampah sudah, jauh bapak. Tapi Bang nggak ada asbak, Bang, gimana matikannya? Jadi gini, kalau udah nggak bisa kali dimatikan, matikan aja di tangan gelen, kayak gini. Sakit, ya sakit. Tapi lebih sakit lagi orang-orang yang merasa dirugikan jika puntung rokok kalian ini kalian buang di hutan dan menyebabkan kebakaran. Haraplah diperhatikan. Lebih sakit lagi orang-orang yang merasakan ribuan orang terkena penyakit ispa, pernapasan, dan paru-paru karena harus menanggung asapnya. Banyak dampak rokoknya. Jika kita tidak bertanggung jawab, siapa lagi gitu. Jika kita membiarkan kondisi ini berlarut terus terjadi, banyak kebijakan yang bakal merugikan kita gitu. Jadi sadar dan pahamlah. Di setiap tempat kan punya parkiran, bakarlah sempat di sana gitu. Jadi nggak perlu merepotkan orang lain, asapnya juga nggak ganggu orang lain gitu. Kalau perlu, untungnya pun kalian bawa pulang. Jadi nggak ada yang direpotkan di situ. Jadi paham dan sadari akan hal itu. Semoga kita menjadi warga yang lebih bertanggung jawab, perokok yang bertanggung jawab. Terus hidupkan empati dalam diri kalian. Salam Less Thinking.